baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Export Session Closing. Dan berikut ini kita akan sampaikan infografis dari sejumlah pemanfaatan energi baru terbarukan, kemudian investasi-investasi apa saja yang sudah dilakukan untuk pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Ya, untuk informasi pertama kita akan sampaikan terkait dengan nilai investasi dari peningkatan pembangkit energi baru terbarukan dan juga kemandirian energi. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari sisi nilai investasinya. Secara total, kalau kita cermati investasi yang sudah dilakukan untuk sektor pembangkit listrik ataupun tenaga energi baru terbarukan ini sudah mencapai sekitar 36,95 miliar dolar Amerika. Adapun dari nilai total investasi ini dibagi menjadi beberapa kriteria ataupun kategori dari pembangkit listrik energi baru terbarukan. Yang pertama kita lihat dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu sekitar 17,45% dari total 36,9 miliar dolar Amerika. Adapun berikutnya pembangkit listrik tenaga air sekitar 14,58%. Kemudian berikutnya dari pembangkit listrik tenaga surya yang juga terus dikembangkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan banyaknya dan melimpahnya energi matahari yang berada di Indonesia, karena tadi sudah disampaikan juga oleh rekan Mangi Feracong bahwa Indonesia berada di garis khatulistiwa di mana sinar matahari sangat banyak dari pagi sampai sore, sehingga itu bisa dimanfaatkan atau diubah menjadi energi listrik tentunya akan sangat bermanfaat, karena ini sudah dipastikan tidak ada hasil negatif atau keluaran polusi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya. Kalau kita lihat dari persentase nilai investasinya untuk pembangkit listrik tenaga surya dari total investasi tadi sekitar 1,69%. Kemudian yang menarik ini pemanfaatan limbah atau sampah juga yang sedang dikuatkan oleh pemerintah ya, bahwa untuk memanfaatkan sampah yang tidak terpakai kemudian didaur ulang menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, total dari nilai investasinya sekitar 1,6%. Sampah ini tentu menjadi permasalahan utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemudian banyaknya kota-kota yang juga mulai bertumbuh di tanah air sehingga banyak menghasilkan sampah, begitu hasil buangan baik dari industri maupun sampah rumah tangga. Dan tentu ini akhirnya dengan pemanfaatan teknologi juga diubah sampah-sampah tadi menjadi sumber listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tadi totalnya sekitar 1,6% dari nilai investasi yang sudah masuk. Kemudian dari pembangkit listrik bioenergi sekitar 1,37%. Dan berikutnya dari pembangkit listrik hybrid. Ini juga sedang dikembangkan meskipun masih sedikit sekitar 0,26%. Tapi memang kalau kita cermati fokus dari pemerintah adalah memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan berbagai keberkahan yang sudah diberikan untuk masyarakat Indonesia, mulai dari panas bumi, kemudian air yang melimpah dan juga tentunya tenaga surya ataupun matahari. Ini yang akan terus dikembangkan oleh pemerintah tentunya dalam mencari alternatif sumber energi baru terbarukan, karena bila kita terus memanfaatkan energi fosil, kita tidak tahu sampai seberapa kapan dan seberapa waktu ke depan begitu bahwa energi fosil ini bisa memberikan sumber tenaga untuk listrik di tanah air. Baik, itu dia untuk nilai investasi peningkatan pembangkit energi baru terbarukan dan juga kemandirian energi. Di berikutnya, grafis berikutnya kita akan sampaikan dari sisi bauran energi primer. Ini untuk pembangkit listrik juga. Kita akan cermati dari sisi berapa banyak sih penggunaan energi listrik yang digunakan oleh sumber-sumber lain seperti batu bara, kemudian ada gas, energi baru terbarukan dan juga bahan bakar minyak. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita lihat memang didominasi masih dari batu bara. Batu bara kita bicara berarti ini adalah juga energi fosil yang dimanfaatkan oleh pemerintah dari dulu begitu hingga saat ini juga masih digunakan sekitar 60,51%. Kemudian di posisi kedua kita lihat ada gas, juga ini memanfaatkan energi fosil juga yang dihasilkan oleh bumi. Itu tadi batu bara sudah 60,51%. Kemudian gas berada di posisi 23,11%. Ini adalah bauran energi primer pembangkit listrik begitu yang digunakan oleh pemerintah. Dan
energi baru terbarukan ini sudah mulai mendominasi, dalam artian sudah ada peningkatan persentase penggunaannya sekitar 12,36%. Kemudian kita lihat ada BBM 4,03%. Ini yang mencoba dikurangi bauran-bauran tadi begitu ya, di mana BBM hanya sekitar 4,03%. Dan ini adalah berasal dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, begitu data-data yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya pemirsa, kita akan cermati bagaimana dengan realisasi dari pangsa bahan bakar minyak dalam bauran energi. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Untuk primer pembangkit kita lihat dalam posisi di tahun 2017 sampai dengan 2020 yang masih dalam estimasi ataupun target. Kita lihat di 2017 ini kondisinya mencapai 6% dari realisasi pangsa bahan bakar minyak dalam bauran energi di Indonesia. Kemudian di tahun 2018 ada sedikit kenaikan menjadi 6,04%, tipis saja begitu dari sisi pembangkit primer. Dan kita lihat trennya juga semakin turun penggunaan bahan bakar minyak dalam bauran energi yang dibutuhkan ataupun digunakan oleh pemerintah Indonesia. Di tahun 2019 kita lihat menjadi 4,03%. Dan target yang menarik di tahun 2020 paling tidak sampai dengan akhir tahun, dan semoga ini tidak terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga penggunaan energi baru terbarukan akan semakin besar porsinya. Kita lihat sekitar 2,91% di sepanjang tahun 2020 untuk target penggunaan energi baru terbarukan dengan menggunakan bauran bahan bakar minyak tadi. Itu dia untuk realisasi pangsa bahan bakar minyak dalam bauran energi di tanah air. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan target capaian investasi dari energi baru terbarukan dan juga kemandirian energi. Ya, bisa Anda saksikan kembali ini di sepanjang tahun 2020 di mana pembangkit listrik tenaga panas bumi ini target capaian investasi kalau tadi sudah kita sampaikan dengan jumlah investasi yang sudah diberikan atau dilakukan sampai saat ini. Di tahun 2020 targetnya sekitar 1,35 miliar dolar Amerika. Sementara tadi dari sisi nilai investasi yang sudah disampaikan dari PLT Panas Bumi baru mencapai sekitar 17,45% dari total 36,9 miliar dolar Amerika nilai investasi yang diharapkan ataupun dilakukan oleh pemerintah untuk EBT. Dan berikutnya kita lihat ada energi lainnya yaitu bioenergi sekitar 0,42 miliar dolar Amerika. Ini dia, berarti memang cukup menarik kalau kita lihat penggunaan bioenergi juga terus dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai target investasi di EBT. Kemudian dari aneka EBT, aneka energi baru terbarukan, ini juga terus dikembangkan sekitar 0,536 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya ada konservasi energi sekitar 0,421 miliar dolar Amerika. Ya, pemerintah terus berupaya meningkatkan porsi penggunaan energi baru terbarukan begitu untuk memanfaatkan energi yang semakin bersih, tidak menimbulkan polusi udara, kemudian polusi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan, bisa mengancam jiwa masyarakat Indonesia begitu, sehingga energi baru terbarukan ini tentu meskipun tadi sudah disampaikan dari sisi investasi ini masih tergenjala, terhambat begitu mungkin dengan berbagai kebijakan juga yang mungkin harus segera disebarluaskan ataupun dilakukan relaksasi sehingga banyak sekali nanti investor diharapkan begitu, khususnya dari investor asing yang memang sudah memiliki teknologi untuk pengembangan energi baru terbarukan mau menanamkan investasinya di Indonesia. Tentunya juga mereka harus juga pasti ya dari sisi berapakah gain yang bisa didapatkan atau keuntungan setelah mereka berinvestasi di sektor energi baru terbarukan di tanah air. Karena bagi pelaku usaha tentunya yang diharapkan adalah kepastian hukum, kemudian bagaimana kepastian usaha mereka pada saat investasi di EBT ini bisa berlangsung cukup lama. Jika ini tidak ada kendala, kemungkinan Indonesia akan cepat menarik minat investor asing khususnya begitu untuk menanamkan modalnya berinvestasi di energi baru terbarukan. Di samping diharapkan juga seharusnya dari investor lokal yang didukung oleh pemerintah dengan beragam kebijakan yang sebenarnya sekarang sudah dilakukan banyak hal oleh pemerintah begitu untuk bagaimana memberikan karpet merah juga nih untuk para investor dan salah satunya juga di investor energi baru terbarukan karena memang ini yang dibutuhkan oleh Indonesia sehingga Indonesia akan terbebas
imbas juga dari penggunaan energi fosil ke depannya begitu, sehingga diharapkan Indonesia pun juga akan lebih bersih udaranya, kemudian tingkat kesehatan masyarakat juga akan semakin baik ke depannya. Baik pemirsa, demikian update dari penggunaan energi baru terbarukan dan juga investasinya di tanah air. Dan di segmen berikutnya kami akan hadir dengan informasi terkait dengan IDX Statement sesaat lagi.